Ya, jadi impaksi gigi itu suatu kelainan ya atau kita bisa bilang suatu penyakit akibat seperti itu muncul impaksi tadi dengan berbagai bentuknya, itu harus diapakan, Dok? Apa harus diambil, apa Tapi dibiarin? kalau dia mengganggu, ya mau nggak mau dengan segala resikonya kita tetap harus ambil walaupun posisinya Halo sahabat Hermina, saya Dr. Vio. Nah, kali ini kita akan membahas podcast yang seru banget. Masih berhubungan dengan Hari Kesehatan Gigi Nasional yang baru kita peringati beberapa waktu yang lalu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang impaksi pada gigi. Telah hadir bersama kita ada Dr. Gigi Efron, Andre Tarigan, spesialis bedah mulut maksilofasial. Benar ya, Dok ya? Betul. Ya, Dr. Gigi Efron apa kabar? Sehat. Sehat ya, Dok. Makasih banyak telah meluangkan waktu untuk podcast Hermina. Nah, kita langsung aja nih, Dok. Ya. Tadi udah dibahas sedikit kalau kita mau bahas tentang impaksi gigi. Ya. Kira-kira impaksi gigi itu apa sih, Dok? Ya, jadi impaksi gigi itu suatu kelainan ya atau kita bisa bilang suatu penyakit akibat gigi yang mau erupsi atau mau tumbuh tapi terhalang. Terhalang bisa karena ada ruang yang tidak tersedia ya, tidak cukup ya, atau ada memang halangan di atasnya sehingga dia tidak bisa keluar. Ya, Intinya terhalang ya, Dok. Terhalang, gagal tumbuh atau gagal tumbuh. Ya. Oke. Terus kenapa dia bisa gagal tumbuh tadi, Dok? Ya, banyak sekali memang penyebabnya ya, penyebabnya. Tapi yang paling sering adalah keterbatasan ruang tadi. Ya, keterbatasan ruang, misalnya gigi yang paling sering impaksi itu kan gigi molar 3 ya, atau gigi geraham yang paling belakang. Ya, sebagaimana yang kita tahu gigi geraham paling belakang itu tumbuhnya itu terakhir waktu usia kita sudah 18 tahun ke atas. Nah, sedangkan pada saat usia 18 tahun itu 28 gigi kita sudah muncul. Gitu. Nah, dia terakhir muncul di paling belakang sehingga ketika dia muncul ruangannya sudah nggak ada. Akhirnya dia impaksi. Akhirnya dia tumbuhnya miring atau dia berputar. Ya. Iya. Bisa miring, bisa berputar juga tadi ya, Dok, karena ya? posisinya macam-macam, bisa vertikal, bisa mesioangular atau sampai horizontal atau bahkan terbalik ke bawah. Oh, bisa juga Inverted, sampai terbalik ke bawah. Terus kalau misalnya seperti itu muncul impaksi tadi dengan berbagai bentuknya, itu harus diapakan, Dok? Apa harus diambil, apa dibiarin aja? Ya, jadi dalam penanganan gigi impaksi itu ada, kita sebut dalam bahasa medisnya ada indikasi dan kontraindikasinya ya. Jadi indikasi itu kenapa harus kita ambil ya? Wajib hukumnya diambil kalau yang pertama gigi itu memang udah menimbulkan gangguan pada pasien. Misalnya sudah mengganggu kualitas hidupnya ya. Misalnya muncul nyeri, radang, atau bahkan sudah muncul infeksi atau sampai bengkak. Ya, itu hukumnya udah wajib untuk diambil. Ya, tapi pada beberapa kasus ya, misalnya kita sebut kontraindikasi, ketika gigi itu posisinya sangat dalam misalnya atau dekat dengan bangunan-bangunan penting dalam rahang, misalnya kan di sini ada saraf besar ya dalam rahang, ada nervus alveolaris mandibula ya, nervus alveolaris inferior. Nah, kalau dia sangat mendekat di situ atau sangat dalam sehingga mendekati batas inferior mandibula yang bisa menyebabkan resiko cedera saraf atau bahkan fraktur rahangnya patah ketika kita mengambil itu, jadi itu merupakan salah satu kontraindikasi. Jadi gigi itu tidak perlu diambil. Terus diapakan, Dok, kalau seperti itu? Ya, selama dia tidak menimbulkan nyeri atau tidak mengganggu kualitas hidup pasien, itu kita biarkan saja. Tapi kalau dia mengganggu, ya mau nggak mau dengan segala resikonya, kita tetap harus ambil walaupun posisinya dalam atau sulit. Oh gitu. Berarti sebenarnya tergantung dari masing-masing pasien ya, Dok? Nggak bisa disamakan A dan B ya, Dok ya? Betul. Ya. Baik, terus kalau misalnya tadi ada cerita soal diambil, kira-kira cara ngambil atau cabut gigi impaksi ini ada yang spesial nggak, Dok? Jadi pada umumnya pengambilan gigi impaksi ini atau operasi gigi impaksi ini kita sebut dengan prosedurnya odontektomi. Jadi odontektomi ini pada umumnya bisa dilakukan secara lokal anestesi. Artinya bisa dengan bios lokal di poli. Ya, tapi pada kasus-kasus tertentu ya
perlu kita lakukan dengan bius total. Jadi bisa dilakukan dengan bius lokal di poli dan Bius bisa juga total. dengan bius total di kamar operasi. Ditidurkan pasiennya. Ditidurkan, ya. Itu indikasinya apa dok? Misalnya kok bisa ada beberapa orang di poli saja, beberapa orang harus ditidurkan, kira-kira? Ya, jadi kalau dia dengan bius lokal yang pasti tidak ada komplikasi atau penyakit penyerta. Oke. Jadi pasien sehat walafiat. Oke. Ya kan, kemudian yang diambil hanya 1 gigi saja. Satu gigi. Nah, sedangkan kalau bius total yang indikasi utamanya adalah misalnya pada abses, Oke. pasien tidak bisa membuka mulut atau trismus. Oke. Nah, Berarti ada penyulit ya dok? Iya, ada penyulit. Itu yang pertama, penyulit secara lokalnya di sini. Yang kedua, penyulit sistemiknya. Mungkin pasien dengan gangguan penyakit sistemik, Oke. ya yang harus kita kelola, ya kelainan jantung atau segala Oke. macam yang harus kita kelola dengan bius total. Atau anak-anak yang penyakit mental, gangguan mental gitu? Betul, bisa juga yang ya, Dok? tidak bisa yang tidak kooperatif. Iya, benar. Ya, pasien yang tidak kooperatif juga kita lakukan dengan bius total atau pengambilan gigi lebih dari 1 gigi, mungkin 2 gigi, 3 gigi, 4 gigi sekaligus dalam Ya. 1 kali tindakan, itu juga dengan bius total. Ya. Terus kalau misalnya prosedur odontektomi yang tadi dokter ceritakan, kira-kira ada komplikasi nggak sih dok buat si pasiennya? Gitu? Ya, pasti dalam suatu tindakan bedah selalu Ya, ada resiko dan komplikasi ya. Walaupun komplikasi ini kan sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, Betul. tetapi terkadang tidak bisa kita hindari atau di luar kemampuan kita, itu komplikasi ya. Ya, tadi sudah sempat saya singgung komplikasi dari pengambilan gigi paksi. Yang pertama adalah parestesi. Parestesi itu kebas di bibir ya atau di lidah, karena saya sampaikan tadi posisi gigi paksi itu paling belakang dan dia dekat dengan saraf besar di mandibula tadi, sehingga ada kemungkinan misalnya saraf itu cedera ketika pengambilan, komplikasinya. Yang kedua tadi bisa yang ya walaupun itu jarang sekali bisa patah rahang gitu karena posisinya dia terlalu dalam tadi gitu. Tapi itu sangat jarang. Sangat jarang. Sangat, ya? Tapi sangat sejauh jarang. ini berarti aman ya dok? Aman, sangat aman. Asal sesuai indikasi medis nggak perlu takut berarti ya dok betul, ya? Betul. Oke, berarti kalau ada curiga impaksi berobat ke dokter gigi Efron. Iya. Nanti akan dipilihkan jalan terbaik ya dok? Iya, nanti konsultasi dulu. Oke. Kemudian nanti kita pasti Ronsen, berikan ronsen panoramik. Dari Uh-uh. ronsen pasti pertemuan kedua akan saya jelaskan tentang ronsennya. Kemudian nanti selanjutnya akan kita rencanakan untuk Oke, tindakan. baru tindakan dipilih nanti tindakannya Iya. apakah bisa bius lokal atau harus bius- umum tadi ya bius dok? umum, iya. Oke, menarik sekali. Sebelum kita tutup nih dok, Ya. mungkin ada pesan dari dokter gigi Efron untuk semua sahabat Hermina yang nonton. Mungkin bisa berkaitan dengan impaksi atau kesehatan gigi secara umum untuk sahabat, silahkan dok. Ya, jadi ke dokter gigi itu wajib hukumnya 2 kali setahun atau setiap 6 bulan. Jadi ke dokter gigi lebih ke arah mencegah daripada mengobati. Jangan tunggu sakit baru datang ke dokter gigi. Sekali lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, lebih baik mencegah daripada mengobati ya sahabat Hermina. Ya. Menarik sekali pembahasan kita hari ini dok. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dokter udah sharing banyak sekali buat sahabat Hermina. Mungkin masih banyak yang pengen kita bahas, tapi karena waktunya udah cukup katanya ya. Jadi mungkin di lain waktu kita akan bahas lagi Boleh. soal gigi. Terima kasih. Sampai jumpa kembali sahabat Hermina. Ya. Dadah. Bye-bye.